Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, kali ini saya sedang kuras tank ikan cana. Nah, pemirsa, penyebab tank cana ini dikuras karena saya melihat perilaku ikan cana itu tidak semestinya. Dia sering menggesek-gesekkan tubuhnya ke ornamen atau kaca akuarium seperti halnya dia terserang white spot. Tapi setelah diamati, tidak ada jamur white spot pada tubuhnya. Dan setelah diteliti lebih dalam, ternyata ada parasit yang menempel pada ikan ini. Kita lihat bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara pengobatannya, apa penyebabnya, dan seperti apa perawatan ke depannya, pemirsa. Simak videonya. Sekarang kita kuras dulu tank ini sampai habis dan kita pindahkan ikannya ke dalam baskom untuk kita lihat parasit apa yang menyerang ikan ini. Simak videonya. Nah, pemirsa, setelah diamati ternyata ikan cana ini terkena parasit kutu jarum. Dan kutu jarum ini terlihat secara kasat mata karena ukurannya yang lumayan agak besar. Kutu jarum ini merupakan sejenis krustasea atau udang-udangan atau disebut Lernea. Dan parasit ini menempel pada tubuh ikan seperti sirip belakang, sirip atas, sirip bawah maupun pada tubuh ikan lainnya. Dan apabila tidak ditangani dan sudah banyak, maka akan menyebabkan kematian, pemirsa. Penyebabnya kutu jarum ini setelah saya baca dari beberapa literatur, yaitu parasit ini datang menular melalui pakan hidup, pemirsa. Jadi apabila kita menangkap atau dari mana pakan hidupnya, alangkah baiknya diperiksa dulu, pemirsa, agar terhindar dari seperti penyakit white spot ataupun kutu jarum ini. Nah, saya juga setelah cek dari beberapa pakan yang saya berikan, ternyata ada satu ikan yang terkena kutu jarum, anakan ikan mas. Jadi khawatirnya si kutu jarum itu terbawa masuk ke dalam tank dan telurnya jatuh di dasar tank sehingga mengkontaminasi ikan yang ada dalam tank atau ikan kesayangan kita. Penyebab yang lain juga adalah pemindahan ikan dari kolam ke dalam tank. Itu bisa membawa parasit itu, pemirsa. Jadi harus benar-benar dicek kondisi ikan tersebut agar ikan sehat selalu. Jadi apabila perilaku ikan tidak semestinya atau menunjukkan perilaku tidak seperti biasa, yaitu menggesek-gesekkan ke tubuhnya ke kaca akuarium atau ke ornamen, apabila tidak terlihat jamur white spot, maka bisa dipastikan ada kutu jarum yang menempel pada tubuhnya. Jadi harus diperiksa sekujur tubuh ikan ini secara teliti, pemirsa, agar ikan tetap terjaga kesehatannya. Nah, dari pakan hidup juga saya menemukan satu, dan untuk penanganannya pun ya, kalau untuk pakan gampang. Apabila ditemukan kutu jarum pada tubuhnya, kita bisa mencabutnya. Dan tapi untuk pencabutan sekali lagi harus berhati-hati karena harus terambil dengan akar-akarnya. Kalau tidak, maka akan tumbuh lagi. Jadi kutu jarum itu menempel di tubuhnya itu seperti mencengkram dan masuk ke dalam tubuhnya untuk mengambil darah sebagai makanannya. Jadi untuk pakan itu segera dicabut saja sampai ke akar-akarnya. Kalau masih was-was ya bisa dibuang. Juga bisa dicek apakah pakan untuk ikan cana ini terkena white spot, maka bisa disembuhkan dulu atau dibuang supaya tidak terjadi penularan kepada ikan kesayangan kita. Nah, kali ini kita lihat kutu jarum pada ikan toman ini. Nah, seperti ini, pemirsa, penampakan kutu jarum yang menempel pada sirip ekor ikan toman ini, pemirsa. Nah, seperti ini. Jadi untuk penanganannya ini harus dicabut secara berhati-hati. Juga seluruh tubuhnya alangkah baiknya diperiksa dahulu agar tidak ada bibit-bibit kutu jarum yang menempel. Nah, kayak jarum, pemirsa, ini. Nah, seperti ini, pemirsa. Jadi nah, kita cabut saja kutunya. Nah, apabila sudah tercabut, penampakannya seperti ini, pemirsa. Jadi agak mudah. Nah, ini parasit yang menempel. Maaf, ini kameranya kurang jelas, pemirsa.
Nah, seperti ini kutu jarumnya pemirsa. Nah, ini. Jadi dicabut saja. Kalau saya pengobatannya setelah itu kita rendam dalam obat anti parasit maupun obat anti protozoa yang juga itu mengandung antibiotik untuk penyembuhan luka pada sirip ekornya supaya ikan cepat sehat. Nah, seperti ini penampakannya pemirsa. Jadi kutu jarum ini menancap pada ekornya dan mengambil darah ikan tersebut. Nah, setelah tercabut, kemudian ikan kita rendam dengan obat anti jamur, anti protozoa yang juga mengandung antibiotik pemirsa, agar ikan tetap sehat. Nah, sekarang kita pindahkan ikan yang tadi sudah dicabut kutu pada sirip ekornya ini ke dalam air yang sudah diberikan obat pemirsa. Jadi kalau untuk pengobatan ini teman-teman sekalian bisa melihat, karena banyak jenis obat untuk penyembuhan penyakit seperti ini, karena ini hanya untuk penyembuhan lukanya saja, bekas cengkraman dari kutu jarum itu sendiri. Nah, biarkan. Nah, untuk bekas kutu jarumnya tadi bisa terlihat. Nah, ada tanda merah di ekornya itu. Nah, tanda merah di ekornya di ujung yang merah itu. Nah, yang merah itu bekas menancapnya kutu jarum pemirsa. Alhamdulillah sekarang sudah terangkat. Dan selain ikan ini juga kita masukkan lagi temannya, karena khawatir terkontaminasi juga penyakit kutu jarum, tapi masih belum kelihatan. Nah, untuk pengobatannya kita masukkan kedua-duanya untuk pencegahan. Nah, seperti ini untuk pencegahan agar semuanya terhindar. Nah, untuk perendaman saya rendam kurang lebih 3 hari sampai luka pada ekornya yang berwarna merah. Nah, di sirip ekor bagian belakangnya terlihat berwarna merah itu sampai benar-benar sembuh. Nah, di ekornya ini tuh ada tanda merah bekas menancap kutu jarum tersebut. Nah, apabila sudah benar-benar tidak ada, kita pindahkan kembali ke tank semula. Jangan lupa berikan penutupnya, khawatir ikan ini loncat pemirsa. Nah, untuk pengobatannya kurang lebih seperti itu pemirsa. Juga apabila untuk pencegahannya selalu menjaga kualitas air. Yang kedua, selalu memeriksa tubuh ikan kesayangan kita. Yang ketiga, selalu memeriksa pakan hidup yang akan diberikan kepada ikan kita pemirsa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada kritik dan saran bisa diisi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.